Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rifki Ananta dengan NIM ASBES 2023 15116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS bengkel coding saya. Untuk agenda presentasinya, yang pertama ada data understanding dan EDA, yang kedua melakukan direct modeling, yang ketiga data preparation, yang keempat penanganan imbalance dengan SMOTE, yang kelima melakukan hyperparameter tuning, dan keenam kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pada datasetnya ada 129.880 total baris, ada 24 total kolom, tidak ada duplikat, tetapi terdapat 393 missing values pada kolom arrival delay. Untuk kelompok fiturnya, kategorikal ada 5, gender, customer type, type of travel, class, dan satisfaction. Untuk continue ada 4, yaitu age, flight distance, departure delay, dan arrival delay. Untuk rating ordinal ada 14, skalanya 0 sampai 5, yaitu online boarding, seat comfort, in-flight wifi, dan lain sebagainya. Ada imbalance class pada kolom satisfaction, yaitu neutral atau dissatisfied versus satisfied. 56,6% untuk netral atau dissatisfied dan 43,4% untuk satisfied. Nanti ini perlu ditangani dengan SMOTE. Untuk deteksi outlier, pada edge tidak terdapat outlier. Untuk flight distance ada outlier, tapi dibiarkan karena memang pada kasus asli ada jarak penerbangan itu yang cukup jauh, sehingga itu representatif, jadi seharusnya dibiarkan saja. Nah, lalu pada departure delay dan arrival delay terdapat juga outliernya. Nah, nanti akan dilakukan Windsor Rising Cap. Lalu untuk top 5 fitur yang berkorelasi dengan kepuasan, yaitu online boarding, in-flight entertainment, seat comfort, onboard service, dan legroom service. Untuk direct modelingnya, saya membagi datanya menjadi 80-20. 80% untuk data latih, 20% untuk data uji. Mode yang saya pakai yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Pada direct modeling ini, random forest mendapatkan skor tertinggi. Nah, tetapi ini masih direct modeling, jadi masih baseline, belum dilakukan pre-processing. Selanjutnya masuk ke pre-processing. Yang pertama yaitu menghapus kolom ID, karena di kolom ID ini sebaiknya dihapus karena dia adalah identifier unik, sehingga tidak memberikan informasi yang prediktif, maka sebaiknya dihapus. Lalu mengisi missing value pada arrival delay tadi ada 393 missing value. Ini diisi dengan median. Lalu yang ketiga melakukan Windsor Rising pada outlier. Lalu selanjutnya melakukan encoding pada kategorikal, lalu standar scalar. Oke, selanjutnya adalah penanganan imbalance class. Nah, tadi pada kolom satisfied itu neutral atau dissatisfied itu angkanya jauh lebih tinggi pada satisfied, makanya melakukan balancing. Nah, dengan SMOTE ini, pada SMOTE pada neutral ini datanya itu 58.762, pada satisfied juga sama, ini sudah SMOTE-nya. Nah, rasionya menjadi 50 versus 50%. Nah, ini adalah hasil training ulang setelah di pre-processing.
Nah, pada logistic regression ini untuk F1 skornya dia bertambah dari 0,8421 menjadi 0,8535. Pada decision tree dia berkurang. Sebelumnya itu sebelum di pre-processing adalah 0,9413, setelah di processing menjadi 0,9358. Pada random forest dia tidak berubah sama sekali F1 skornya. Oke, lalu untuk fitur selection ini saya mengambil top 15 yang fitur yang penting saja dengan random forest. Ini yang diambil ada online boarding, ada lalu in-flight wifi service, type of travel personal, kelas ekonomi, in-flight entertainment, seat comfort, ease of online booking, flight distance, dan lain-lainnya. Oke, ini adalah parameter terbaik dan hasilnya bisa dilihat eh, random forest telah dituning adalah model yang terbaik. Ini random forest memiliki skor tertinggi, makanya random forest itu dipilih. Selanjutnya yaitu perbandingan semua tahapan untuk semua model. Untuk tahap direct modeling, logistic regression itu mendapatkan akurasi sebesar 0,86, 0,8624 dan F1 score 0,8421. Untuk decision tree, akurasinya sebesar 0,9489 dan F1 skornya 0,9413. Untuk random forest, akurasinya 0,9646 dan F1 skornya 0,9586. Setelah melakukan SMOTE dan pre-processing, logistic regression mendapat akurasi sebesar 0,8712 dan F1 score 0,8535. Ini naik dari sebelumnya yang direct modeling. Sementara pada decision tree itu dia mendapatkan akurasi sebesar 0,9446, dia turun dan F1 skornya 0,9358. Dia juga turun sebelumnya. Pada random forest ini pada akurasinya dia turun sedikit, tetapi F1 skornya dia tidak turun setelah di preproses. Nah, pada decision tree setelah dituning akurasinya mendapatkan 0,9470. Dia naik dari yang sebelumnya, dari yang preprocessing. F1 skornya juga naik. Nah, untuk random forest itu setelah dituning juga dia naik dari yang untuk akurasinya dia turun dan F1 skornya turun, tetapi dia tetap menjadi model terbaik. Oke, untuk kesimpulannya yaitu pada datanya itu terdapat 129.880 penumpang, ada 24 fitur, target bindanya itu satisfied atau tidak, atau not, terdapat imbalance kelas pada satisfied, yaitu 57% banding 43%. Untuk IDE, online boarding dan in-flight wifi itu adalah fitur paling berkorelasi dengan kepuasan. Pada pre-processing, Windsor Rising Delay Extreme dan SMOTE dapat menyeimbangkan distribusi kelas secara efektif. Hasilnya itu random forest yang sudah dituning mencapai akurasi sebesar 95,71% dan F1 advanced score sebesar 95,02%, dan ini menjadi model yang terbaik dari semua model dan di semua tahap. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan codingannya. Ini untuk import library menggunakan Pandas, NumPy, dan Matplotlib dan Seaborn.
Ini pada bagian IDE, pertama-tama yaitu mulai dataset, lalu melakukan informasi dataset dengan df.info. Lalu ini adalah deskripsi statistik untuk datasetnya. Lalu melakukan pengelompokan fitur. Ini mendeteksi missing value. Ada missing value pada arrival delay, hanya pada arrival delay sebanyak 393. Ini mengecek duplikat tetapi tidak ada. Lalu visualisasi distribusi seperti yang tadi. Ini distribusi fitur kategorikalnya. Lalu untuk distribusi fitur continue. Lalu ini distribusi fitur rating atau ordinal. Lalu ini mencari outlier. Nah, ada outliernya tapi pada flat distance tidak perlu ditangani. Lalu ini ada korelasi heatmap-nya pada bagian direct modeling. Lalu ini membagi dataset menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Ini untuk pemodelan awal. Lalu mengevaluasi model. Ini random forest mendapatkan hasil terbaik. Lalu untuk confusion matrix-nya. Ini pada bagian preprocessing. Nah, ini penanganan missing value dan outlier. Oke, lalu ini adalah encoding. Nah, lalu ini adalah penanganan imbalance data. Nah, ini sebelum di smote 56,6% banding 43,4%, sesudahnya menjadi 50 banding 50%. Oke, ini adalah training ulang setelah di smote dan preprocessing. Lalu ini evaluasi setelah di processing dan smote. Ini hasil sebelumnya dan ini setelahnya. Ini adalah visualisasi perbandingan modelingnya. Nah, ini adalah pemilihan top 15 fitur dengan random forest. Ini melakukan hyperparameter tuning. Nah, ini adalah visualisasi semua perbandingan model dan semua tahapan tadi. Yang direct, smote dan preprocessing, lalu yang sudah dituning juga. Lalu ini confusion matrix-nya. Oke. Mungkin segini saja presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.